Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom semuanya, salam sejahtera Dor. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama on saat ini, selamat datang di live streaming video pelayanan dan doa bagi Bapak Ibu yang terkasih. Halo semuanya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok. Yuk bersama-sama hari ini kita akan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, sharing kebaikan Tuhan, dan tentu semua ini menjadi makanan rohani bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Amin, amin. Dalam hidup ini saya bergumul, doa, cari firman Tuhan, bawalah pemulihan untuk negeri kami Indonesia. Tuhan, selamatkan setiap jiwa-jiwa, pakailah setiap kami, sehingga banyak orang percaya dan hamba-hamba Tuhan dibangkitkan untuk melayani banyak orang. Karena saya melihat hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan tanpa memandang agama. Semua orang membutuhkan kasih. Layanan cinta kasih adalah pelayanan universal, dan setiap orang merindukan cinta kasih. Sebagai orang Kristen dikenal kasih, besar kasihnya, banyak kasihnya. Marilah kita membagikan kasih itu kepada sesama kita lewat pelayanan kita masing-masing yang Tuhan percayakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat pembelaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan setiap orang yang melayani Tuhan dengan cinta kasih. Pujian Tuhan yang bela akan menguatkan kita semua, Bapak Ibu yang dalam pergumulan yang sama dengan Pastor Andy, atau Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sakit dan butuh kesembuhan, Tuhan yang bela. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Ini pujian tentang penguatan. Saudara terberkati, silakan di-share, silakan dibantu tap-tap layarnya, silakan dibagikan, silakan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji Tuhan, dikuatkan banget di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan hati-Mu. Engkaulah pembela kami, penolong kami. Terima kasih buat kesempatan, anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami ada hari ini Tuhan karena kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan di tempat yang mati selama-lamanya. Amin. Dengarkan ini Bapak Ibu terkasih. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita. In Jesus name, amin. Meskipun 1000 tangan manusia mau tarikmu jatuh, percayalah ada Tuhan yang membela kita. Amin. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan Yesus pembela yang ajaib. Amin. Amin. Siapa yang terberkati pujian ini? Saya. Ayo,
Mana tap-tap layarnya? Mana share-nya? Mana posting ulangnya? Biar kita sama-sama ajak orang-orang datang ikut dengar live streaming dan doa-doa penguatan, khususnya orang-orang sakit, mereka yang sedang sedih, sedang susah. Kami hadir menjadi berkat. Saudara yang terberkati, silakan jadi agen kesembuhan, jadi agen duta Kristus. Bagikan kabar baik lewat live streaming, lewat link tautan, biar lebih banyak orang-orang yang terberkati. Mana tap-tap layarnya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saking banyaknya dan semangatnya, baru berapa menit dibuka di TikTok, sudah ada 100.000. Puji Tuhan, terberkati pujian ini. Pastor bawakan sekali lagi, dengarkan kalimatnya, dan saya percaya yang lemah akan berkata kuat, yang sakit saya percaya ada harapan, ada kesembuhan, karena Tuhan Yesus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah pembela yang ajaib. Yes. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ya, puji Tuhan, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa
di tiap air mata. Ada berkat di tiap cobaan, dan ada jawaban di tiap doa-doa kita. Meskipun 1000 tangan manusia mau menarikmu jatuh, Tuhan yang bela. Amin. Tangan Tuhan selalu ada besertaku, memberkati jaringan yang ada di TikTok. Saya berharap tetap bisa tersambung karena tadi ada gangguan. Ku percaya Tuhan Yesus tolong. Ku percaya Tuhan Yesus memberkati jaringan live streaming pemirsa Bapak Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pagi ini ada gangguan dan Pastor tadi coba memperbaiki. Ya, halo semuanya, saya mau make sure yang di TikTok ini masih tersambung, Kak. Ya, puji Tuhan. Nge-lag. Ya, ayo pindah rame-rame untuk hari ini ke YouTube. Sedih banget, berapa hari ngalami hal ini. Jaringannya rusak, iya. Betul, tadi sempat terputus. Saya nggak tahu apakah di TikTok ini saya off dulu baru saya on lagi. Tapi sekarang ini masih ada sih 1000 orang yang menonton ini. YouTube lancar, terima kasih YouTube. Ayo Bapak Ibu yang di TikTok, kalau mau tidak ada gangguan untuk pagi saat ini, silahkan di YouTube ya. Puji Tuhan, jaringan tidak bagus, pindah ke YouTube. Iya. Saya coba bertahan, kayak lagu aja. Saya coba bertahan, ku coba bertahan di TikTok. Tapi ada yang bilang nge-lag, ada yang bilang tap-tap layar. Nge-lag. Udah terhubung, puji Tuhan sudah bisa. Iya, ku coba bertahannya dan menyapa saudara yang di YouTube. Hore, YouTube senang karena YouTube selama beberapa hari ini lancar-lancar aja. Di Facebook pun juga ya kadang-kadang gitu. Tapi di TikTok ini sudah kayak 3-4 hari deh pergumulan ini. Baik, Bapak Ibu terkasih, maaf atas gangguan yang ada. Harap Bapak Ibu tidak sampai terpengaruh ya lebih jauh. Sekarang saya mau share renungan firman Tuhan beberapa bagian hari ini di Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengar firman Tuhannya. Kalau saudara di TikTok sudah lancar bagus, puji Tuhan. Kalau memang belum, coba untuk saat pindah ke YouTube ya, di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Di YouTube sekarang lagi live streaming. Hati-hati dengan akun-akun yang fiktif ya, atau akun bukan official ya. Yang pertama saya mau sharing adalah
Tuhan Yesus itu mengajar kita tentang cinta kasih. Oke, saya selesaikan dulu di TikTok, benar-benar terputus ya. Dan mereka minta untuk supaya saya tayangkan ulang. Ya, di TikTok sudah saya tayangkan ulang ini, live ulang. Silakan coba masuk lagi kalau yang mau masuk di TikTok. Dor. Makasih Kakak Chelsea udah langsung masuk dan bantu di sematkannya poin-poin penting yang ada di penyampaian renungan hari ini. Iya, puji Tuhan. Langsung ratusan orang, langsung ribuan. Baik, kembali. Ajaran cinta kasih itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah kasih. Saya senang sekali bisa menjadi bagian cinta kasih Tuhan bagi sesama, yang mana kemarin kami berkesempatan menghibahkan ya apa yang ada pada kami yang dibutuhkan untuk satu sekolah di Balikpapan, dan puji syukur mereka menerima hibah dari Pastor Andy dengan sangat senang sekali. Di samping itu juga kami ada memberikan bantuan berkat Tuhan dana, sehingga sekolah ini adalah sekolah yang dimana saya melihat cinta kasih. Sekolah ini juga berdepan dengan Pura Bali. Makanya saya suka ketika berjumpa mereka memakai, kalau kita kan shalom, kalau mereka itu rahayu ya, salam rahayu, cinta kasih. Dan saya sungguh bersyukur karena cinta kasih ini berasal dari surga, dari Tuhan Yesus ya, sehingga ketika ketemu mereka di sekolah mereka ada perlu sesuatu, ya puji Tuhan kami menghibahkan apa yang mereka perlukan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara juga itu adalah pelayanan. Kalau saudara di kota mana ada saudara yang memerlukan di sekolah-sekolah anak bapak ibu atau sekolah tetangga atau sekolah di mana kau tergerak, lakukan itu. Itu namanya orang Kristen sejati. Ya, orang Kristen nggak boleh pelit. Orang Kristen harus besar cinta kasihnya. Amin, amin. Yang berikutnya saya sharing adalah sebetulnya udah banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Memang karena saya tidak konseling, tidak menerima curhat, tidak menerima diskusi, saya selalu sarankan ke gerejanya di mana digembalakan. Namun sudah cukup banyak masuk dan akhirnya saya coba merespon. Tentu saya merespon dengan ayat firman Tuhan. Apa itu? Saudara bisa dengar, ini penting juga. Kalau saudara merasa penting dan cocok, tolong di-share ke tetangga, keluarga, kerabat, teman, anak-anak mungkin juga perlu ya. Tentang apa ini, Pastor? Tentang contoh kasus ya, saya sebut nama. Kode etiknya gini, Pastor, kenapa dalam keluarga saya tidak ada damai? Saya tidak rasa ada berkat gitu. Ya, lalu
dia akhirnya ungkapkan sendiri, apakah karena dalam keluarga kami tidak seiman gitu ya, sehingga damai Tuhan itu tidak ada gitu. Atau mungkin dalam case yang berbeda, apakah boleh ya pasangan tidak seiman begitu. Jadi ini saudara-saudara, karena ini pertanyaan masuk banyak sekali, saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa memberikan ayat firman. Dan ayat firman ini saya percaya menjawab. Dan kalau saudara merasa ini terberkati dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan ataupun pergumulan, Bapak Ibu bisa melihat ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 ya. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Puji Tuhan, saya skip sebentar. Di TikTok ini sudah bergabung kembali ya. Silakan saudara-saudara di-share, dibagikan karena tadi sekitar ada 2.000 orang terputus dan ini lagi kita on lagi, kita coba. Dan saudara-saudara silakan dibantu tap-tap layarnya, silakan dibantu di-share, diposting ulang, dibagikan supaya yang tadi terputus mereka bisa terkonek kembali ya. Baik, sekarang saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 6 ya, ayat yang ke-14. Terima kasih semuanya. Ya. Di sini firman Tuhan akan menjawab ya. Jadi saya tidak menjawab panjang lebar. Kalau saudara mau konseling lebih detail tentang rumah tangga keluarga atau hal ini, silahkan ke gereja di mana Bapak Ibu digembalakan. Pastor Andy tidak menggembalakan, ya. Pastor Andy hanya melayani Bapak Ibu sekalian, khususnya orang-orang sakit, orang-orang susah. Sudah itu saudara kembali ke gerejamu, saudara cari gereja masing-masing, ya, atau kembali ke kotamu. Jadi saya ini bukan gembala, saya juga tidak menggembalakan, tapi saya membantu saja. Ibaratnya kalau misalnya makanan itu, makanan pokoknya dari gembala, Bapak Ibu sekalian, Ibu Pendeta, Ibu Gembala, ya Pak Pastor, Pastor yang menggembalakan. Kalau saya ini ibaratnya hanya suplemen saja gitu, bukan makanan pokoknya, kira-kira gitu. Ya, jadi ini ya menjawab ya, saya tidak panjang lebar, konseling tidak, tapi ayat ini kira-kira menjawab. 2 Korintus 6 ayat 14. Firman Tuhan ada tertulis, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, ya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, saya rasa ayat ini sudah jelas. Saya tidak mau membahasnya lebih jauh, tapi saudara berdoa ketika baca ayat ini, kiranya semua kita dituntun oleh Roh Kudus bisa menemukan kebenaran bagaimana hidup kita dalam keluarga damai dan sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan masuk bagian yang lain lagi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, engkau dan saya adalah orang benar. Ketika ramai-ramai, orang benar, orang benar, orang benar. Baik, amin, amin. Nah, jalan hidup orang benar itu seperti apa? Jalan hidup orang benar itu
semakin hari semakin bercahaya. Yes. Jadi ibaratnya jalan hidupmu itu tidak turun tapi naik. Jalan hidupmu, saudara-saudara, tidak gelap tapi terang. Yes. Jalan hidupmu itu tidak kusut tetapi bercahaya. Yes. Seperti tercatat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 18. Saya bacakan ya. Amsal pasal 4 ayat 18. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Wih, keren sekali. Cahaya fajar, indah. Jalan hidup orang benar itu indah. Siapa orang benar? Saya. Berarti jalan hidupmu itu indah. Indah banget. Puji Tuhan. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan hidupmu itu terang, bercahaya, menerangi, menjadi berkat. Pastor, saya belum menerima ini. Saya belum mendapatkan jalan hidup yang baik. Ini saya beritahu sedikit tipsnya, kuncinya, rahasianya. Apa itu? Hiduplah dalam kebenaran. Ketik rame-rame, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Orang benar itu bukan hanya disebut orang benar, tapi orang benar hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan Yesus. Lakukanlah firman Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan kehendaki lakukan, apa yang Tuhan larang jauhin. Ya, kita bukanlah manusia yang sempurna, banyak salah, banyak dosa. Saya juga. Tapi itulah menjadi medan peperangan kita, pergumulan kita, supaya kita bisa semakin hari, semakin hidup di dalam kebenaran. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa, menjauhi larangan-larangannya. Itulah orang benar. Itulah orang benar yang hidupnya semakin hari semakin bercahaya. Amin, amin. Kalau Tuhan bilang kau jangan iri hati, kau jangan iri hati. Iri hati ini penyakit yang akut, yang banyak sekali orang pelihara, tapi mereka tidak sadar. Baik itu iri hati kepada orang benar maupun iri hati kepada orang berdosa. Sifat iri itu nggak ada baik-baiknya. Lihat orang yang lagi dia tidak suka, dia irikan. Yang lagi jatuh, dia suka ejek-ejek. Ya, yang lagi naik hidupnya, diangkat Tuhan, dia suka mencibir. Iri hati itu penyakit akut yang saudara harus hindari. Ya, hiduplah dalam kebenaran. Dalam kebenaran tidak boleh ada namanya iri hati. Ya, termasuk saudara-saudara tidak boleh iri dengan orang-orang berdosa. Hah, Pastor? Iri sama orang berdosa? Iya. Hati-hati. Saudara-saudara kita mungkin pernah dengar juga, saya sering dengar, dia kok hidup dalam dosa, kok diberkati, Pastor. Iya, jangan iri. Setiap orang ada porsi masing-masing dan Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Ya. Tuhan bisa mengubah orang berdosa seperti saya yang berdosa. Dibenarkan.
Jadi jangan iri dengan siapapun juga, termasuk dengan orang berdosa. Itu tercatat di dalam kitab Amsal 23 ayat 17. Ayo coba kita lihat ya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 deh. Ayo. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Ya, Pastor bacakannya. Ayat-ayat ini menyembuhkan kita sekalian, khususnya yang sedang sakit tubuh, sakit fisik, atau sakit hati. Iya, puji Tuhan. Saya membaca satu tulisan begini, ya. Demi uang, jangankan sakit pinggang, sakit hati pun akan kulalui. Masa kita sebagai orang benar juga demi uang? Kita harus demi Tuhan. Demi Tuhan, maksudnya demi melakukan firman-Nya. Ya, jangankan sakit pinggang, sakit hati pun akan kumenangkan demi Tuhan. Yeay, amin. Masa saudara mau tukar surga dengan sakit hati? Masa mau tukar surga dengan iri hati? Masa mau tukar surga dengan dengki? Jangan mau. Jangan ya, Dek ya. Baik. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Janganlah hatimu iri, jadi jangan iri. Karena iri hati itu bukan jalan hidup orang benar. Bukan sifat orang benar. Itu orang fasik. Ya. Jadi janganlah hatimu iri. Jadi jangan iri kepada siapa saja, termasuk kepada siapa? Termasuk kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Jadi jangan iri kepada siapapun, termasuk kepada orang berdosa. Nanti lihat, memang kalau saudara lihat hari ini di berita ada orang jual narkoba gitu ya. Belum ditangkap karena masih buronan gitu, tapi uangnya banyak, ya. Atau ada orang misalnya bisnis prostitusi, ya, dia kelihatannya mewah kehidupannya. Ini yang lagi rame nih di dunia pertiktokan ini, bisnis skincare, ya, bisnis skincare lagi terungkap nih, ternyata apa itu istilahnya mengandung merkuri, sehingga hasil lab itu ternyata ditemukan itu tidak bagus buat kulit wajah, bisa merusak untuk jangka panjangnya. Ya, kelihatannya bisnis itu menjanjikan, tapi ternyata mungkin bisa berdampak tidak baik pada kesehatan muka orang banyak yang pembelinya. Kalau terbukti ternyata mengandung apa itu tadi, merkur dan sebagainya, saya tidak terlalu paham, tapi saya kalau TikTok ada lihat seperti itu. Tapi Pastor, uangnya banyak, waduh. Ada yang dibilang lagi banyak emasnya, ada yang dibilang lagi besar di rumahnya, ada yang dibilang lagi mobilnya mewah-mewah, ada yang bilang lagi dia tiap hari hambur-hambur uang, dia tiap hari flexing, banyak uangnya, Pastor. Jangan kau iri, termasuk dengan orang-orang seperti itu, jangan kau iri. Karena orang benar itu ada berkatnya, berkat orang benar dari Tuhan. Ya, bukan dari yang lain-lain. Saya hari ini, ya,
Orang bilang saya diberkati, amin, karena berkat dari Tuhan. Saya nggak ada tuh bisnis apa, nggak ada. Berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan, benar-benar. Karena saya benar-benar percaya firman-Nya. Seperti katakan kitab Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Benar-benar ya, orang mau pro dan kontra macam-macam ini itu, saya percaya betul firman Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Orang mungkin yang berkata kontra, loh kalau gitu nggak usah susah payah dong. Bukan, buktinya saya hari ini tetap bekerja di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya setiap subuh bangun, saya berdoa, saya melayani saudara dengan tulus, ikhlas, live streaming. Saya diberkati, saya dapat berkat sekalipun tanpa susah payah. Karena Tuhan yang memberkati kita itu cukup, bahkan bisa memberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi orang banyak. Thank you Chandro Ridwan. Seperti ini saya lagi live ini, banyak sekali orang-orang yang tergerak hatinya memberkati saya, seperti di TikTok Gift ya, di bintang ini ada, di Facebook ada kasih stars bintang, ada ratusan ini, yang di YouTube ada yang mengirimkan stiker. Ini semua contoh bukti berkat Tuhan ya. Ada yang membagikan, makasih. Ada yang posting ulang. Sampai sekarang coba lihat, baru kita on kembali di TikTok ini sudah hampir 1,5 juta ya. Bapak Ibu terkasih, luar biasa, luar biasa. Hiduplah dalam berkat Tuhan, jangan iri hati kepada siapapun, termasuk pada orang-orang berdosa ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ketika ramai-ramai, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin. Ayat 18 sekarang kita baca, ayat terakhir sebelum kita akan berdoa hari ini. Jalan hidup orang benar itu seperti terang rembang siang, bercahaya. Keren sekali. Nah, dan jalan hidup orang benar itu ada masa depan. Tak ada masa depanmu, ada masa depanku. Ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada masa depan anak-anakmu. Ya, C, anak-anak yang dalam mungkin pertumbuhan, hari ini mungkin tidak sepenuhnya dengar-dengaran lagi, kelihatannya ada yang dibantah, tidak nurut sepenuhnya, itu proses mungkin pertumbuhan. Doakan ya, kokoh yang anak-anakmu, yang cewek mungkin hari ini mulai bergaul lebih daripada hari-hari sebelumnya ya, arahkan, doakan. Janji Tuhan bagi setiap kita hari ini, ada masa depan mereka dari Tuhan. Masa depan engkau dan anak-anak dan keluargamu itu baik, bukan suram ya. Karena Amsal berkata ada masa depan, dan masa depan sungguh ada, dan harapanmu sebagai orang benar yang terang, bercahaya, berjalan dalam damai sejahtera itu tidak akan hilang. Renungan ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu terkasih. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami udah baca firman Tuhan, kami dengar sharing, kami percaya setiap hati saat ini terberkati, terisi dengan makanan rohani. Yang lemah, jadilah engkau kuat Bapak Ibu terkasih. Yang sakit, jadilah engkau sembuh.
be healed dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang dalam pencaharian, dalam kekalutan, kegalauan, tenanglah hatimu, damai sejahtera bagi kalian semuanya. Sehingga firman Tuhan hari ini, saudara dengan sukacita menerima dan rindu untuk setia melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sabda firman-Mu yang sudah mengajak kami untuk hidup sebagai orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan dan alaskan doa kami ini kepada Bapa di surga. Amin, amin, amin. Hore! Senang banget bisa membagikan sharing apa adanya beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama tentang cinta kasih, yang kedua tentang pasangan dalam keluarga, ya masa depan kita, dan yang ketiga tentang bagaimana, thank you Yuli, bagaimana kita ini hidup ya, dan kita sebagai orang benar dipimpin oleh firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan masa depan sungguh ada karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu terkasih, sebelum Pastor akan mendoakan air healing water yang sudah baik kesaksian dan terus masih baik kesaksian, saya mau memuji Tuhan Yesus dulu. Oh ya, saya sampaikan bahwa untuk fasilitas healing water udah dibuka kembali, yang sempat kemarin 1-2 hari kita off karena lagi upgrade alat ya, dan alatnya sudah kita upgrade lagi, alat baru kita ganti karena saya kira sudah 2 tahun lebih saya beli baru supaya tetap terjaga higienisnya, sekaligus kita akan masukkan uji lab kembali ya, dan sehingga lab itu menyatakan air dari Grace Balikpapan ini higienis dan layak minum. Di Balikpapan, saudara bisa ambil secukupnya. Di luar kota, tidak perlu. Tidak ada pengiriman, tidak ada jual beli. Saudara ikut live streaming saja. Semuanya gratis. Ya, Pastor juga kemarin lagi urus ini. Karena sekarang rawan hujan, tadi aja barusan hujan dan beberapa area geraha bocor, jadi kita lagi mau pemasangan kanopi ya, itu cukup mahal, itu sekitar kurang lebih 30 juta. Itu kita akan pasang untuk menutupi lahan yang sudah kita beli yang masih bukit gitu ya, kita tutup, lalu kita supaya kalau hujan tidak berpotensi longsor, kita tutup supaya kita bisa pelan-pelan garap supaya nanti bisa pakai untuk apakah ruang doa atau ruang istirahat atau ruang di mana gazebo atau apa yang kita bisa gunakan gitu, atau kepada untuk kita kasih mes-mes untuk orang, karena hari ini pekerja-pekerja yang datang dari Kupang itu bertambah. Ada yang juga kita akan datangkan lagi dari Kupang naik kapal, jadi ya supaya mereka itu kerja di Grace Balikpapan itu semua uangnya terkumpul gitu, mereka makan, minum, persembahan kasih, gaji, semua itu utuh, mereka bisa jadi berkat di kampungnya gitu. Jadi Bapak Ibu juga ya kita saling mendoakannya. Pastor percaya semua ini bisa tercukupin, sehingga juga pelayanan fasilitas yang ada untuk saudara datang menikmati ibadah hari Minggu semua bisa senang hati. Thank you Cici Ciara, bless you. Baik, itu ya. Jadi sebelum saya akan doakan air minum, Bapak Ibu sekalian, tolong siapkan air minum masing-masing. Saya rindu memuji Tuhan Yesus.
Iya, terima kasih udah dibagikan, direpost, terima kasih banget. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji syukur, puji syukur. Bagi Tuhan thank you, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Thank you, bless you. Mujizatnya thank you disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan minum, dan saudara-saudara mau didoakan airnya, silahkan ya. Ini bukan bisnis jual air. Saya kemarin dapat video ada yang dari seberang, ini jualan air doa ya. Pastor Andy tidak jualan sama sekali, tapi memberi tak harap kembali. Karena Tuhan sudah anugerahkan saya kesembuhan dengan cuma-cuma. Dan Tuhan perintah kepada saya dan setiap orang percaya, lakukanlah, doakanlah, berikanlah anugerah kesembuhan lewat doa-doamu secara gratis cuma-cuma. Dan pelayanan Healing Water ini udah jadi berkat banget bagi dunia, bangsa-bangsa, kota-kota, termasuk di Balikpapan. Jumlah orang yang datang setiap minggu di Balikpapan itu ratusan ribuan. Itu juga banyak dari Balikpapan, Penajam, Bontang, Sangatta, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Samarinda, banyak sekali datang. Bahkan dari luar negeri, luar kota. Kenapa? Karena ada cinta kasih, ada kuasa Tuhan, ada firman yang hidup, ya, iman yang nyata bekerja di pelayanan ini. Maka saudara, khususnya hamba Tuhan tuh, lu jangan pelit-pelit tuh, amin ya. Amin aja lu pelit-pelit kadang-kadang gitu ya. Makanya di dalam jemaatmu kamu juga dapat pelit, amin. Karena apa yang kau tabur kau tuai juga ya. Saya selalu rindu jadi berkat. Saya selalu rindu aminkan pekerjaan Tuhan. Saya selalu rindu membantu orang-orang yang memang rendah hati. Tuhan pun demikian, mengasihi orang rendah hati. Ayo Bapak Ibu terkasih, silakan kita akan minum. Saya sih mau minum. Kalau saudara mau pakai minum obat juga, silahkan sebagai pengantar obat ini. Di tangan Bapak Ibu sekalian, baik udah banyak sekali juga yang pesan juga, Pastor tolong minyak ya. Minyak ini saya pegang ya. Bapak Ibu bisa pegang juga air minum yang higienis layak minum, dan juga minyak yang akan kau oleskan. Baik, saya doakan sekarang. Di tangan
Bapak Ibu sekalian, diberkatilah air minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus, air minum ini diberkati. Waktu engkau meminumnya, engkau berikan kepada orang sakit akan disembuhkan. Dalam nama Yesus, air minum ini diberkati. Amin. Diberkatilah minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleskan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Orang sakit dia akan dibangunkan dari ranjangnya, dan kalau dia berdosa, dosanya akan diampuni. Akuilah segala kesalahanmu, akuilah Tuhan dalam hidupmu, Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya mau minum, saudara mau minum silakan, mau kasih orang lain silakan, tapi ingat ya, gratis, cuma-cuma, dan ingat selalu, hamba Tuhan jangan pelit. Ya, jangan pelit. Amin aja yang gratis pelit, apalagi duitmu mau dikeluarin. Jangan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya. Saya minum jadi berkat buat setiap kita masing-masing. Selamanya cinta Yesus. Amin. Segar banget. Halo Cece Cingsiu, Pamelki Pangemanan, Opun Kardosihite, Ibu Maudi, Erlina, Bapak Yulianto, puji Tuhan, Ludianto, Bapak Cingyang Effendi, Cece Cindy Wijaya, Ibu Popi, Berdikari, Juli Simatupang, Juli Mamusung. Siapa lagi itu? Ya banyak banget, kadang juga pester terskip gitu ya. Kakak Englan, Linda Siregar, ya. Di TikTok rame banget ini, ada Boru, siapa Tohan, ya. Oh, Boru Hombing, halo semuanya. Kardo Pasaribu, Gilbert, ada Pak Gilbert masuk, puji Tuhan. Anginnya keluar. Charles Victor, ya, makasih banget. Ayo silakan kesan dan pesannya sebelum pesta akan doa berkat, lalu akan membagi kesaksian. Saya akan bagi-bagi berkat kesaksian setelah doa berkat. Ayo, sebelumnya saya mau baca kesan dan pesannya. Ini pas ini waktu ya, 6.59 Wita. Ayo, jam 7 pas nanti pesta doa berkat. Ya, terberkati saya makasih. Pagi semuanya, terberkati banget, makasih. Ya, pas nanti jam 7. Jam 7 dah doa berkat. Ya, habis doa berkat, pastor mau bagi-bagi berkat kesaksian. Sekarang angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Yes. Setiap tangan yang terangkat ini, saya minta kepada Bapa di surga,
mohon berkat daripada Bapa. Bapa, berkatilah kami semua masuk di hari yang baru, berkat yang datang daripadamu. Amin. Bapak Ibu terkasih yang saya sayangi, yang Tuhan sangat amat kasihi, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah engkau sepanjang hari ini dalam kekudusannya, dalam penyertaannya, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaan dan pelayananmu, diberkati anak-anakmu dan keluarga rumah tanggamu, diberkati sepanjang hari ini Bapak Ibu dalam proteksi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, baik dari orang jahat maupun dari celaka maupun dari penipuan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima, katakan amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, banyak yang sudah disembuhkan. Juga saya berdoa mengucapkan kalimat ini, saudara yang pasca operasi sembuh, sehat total, panjang umur, dan sama-sama kita yuk melayani Tuhan. Saya mengajak saudara, yuk sama-sama melayani Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini, menjadi duta Kristus yang ambil bagian di dalam pelayanan menjangkau jiwa-jiwa dan menjadi saksi-saksi atas kebesaran, kemuliaan, dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Aku percaya, amin. Makasih Tambun aja lewati lembah air mata, tetap percaya. Firman-Nya ya dan amin. Mari percaya. Kesembuhan sudah Tuhan berikan. Yeay. Mari percaya. Ini kalau Pastor sambung lagi, bisa penonton harian itu YouTube ini sampai 100.000. Ini saja penonton hariannya setiap hari sudah mau 50.000, ya 30.000 rata-rata gitu. Kalau saya tambah sampai 2 jam ini bisa kali 100.000, tapi enggak lah, sudah cukup ya, karena saya juga mau aktivitas ya, bagi-bagi tugas. Ada hamba Tuhan yang melayani jam segini, ada yang siang, ada yang sore. Kalau saya pagi saja sejam. Oke, terima kasih sudah izin pamit. Saya juga mau izin close ya. Terima kasih semuanya udah bersama-sama di planning ini. Dan semua sehat-sehat ya, panjang umur, ya kesehatan. Ingat selalu sola fide, hiduplah oleh iman, iman dihidupin, ya. Karena Tuhan Yesus Immanuel, 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 Immanuel. Sayang lope-lope kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Maka semuanya sehat selalu, sama-sama terberkati. Tolong dibagikan kesaksian-kesaksian ada di link ini. Saudara-saudara yang pintar bikin story, ya, tolong dibikin story, atau ada yang bisa dibuat video shoot, silakan. Saudara yang punya talenta bikin story, kalau di Balikpapan
Ayo bantu Pastor Andy melayani. Nanti ketemu hari Minggu. Apa yang bisa kita buat saudara sekalian ya. Jadi supaya pelayanan ini bisa menjangkau lebih luas lagi. Yeay. Dan diberkati lagi. Amin. Udah, gitu aja ya. Kiss bye. Lama banget. Dar. Dadah semuanya.